Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan intensif ujian madrasah dalam mempersiapkan ujian madrasah pada mata pelajaran PAI Al-Quran Hadis. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi di pertemuan 4. Namun, kalau di modul di pertemuan 5 halaman 20 dan halaman 24 kita akan membahas sekaligus dua materi, yaitu mengenai Quran surah Al-Kafirun, Al-Bayyinah, kemudian Al-Lahab dan juga An-Nasr. Nah, kita langsung ke materi. Nah, surah Al-Kafirun, mari kita sama-sama membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, penjelasannya yang pertama pada ayat pertama dan ayat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, pada ayat ini turun berkenaan dengan pemuda-pemuda Quraisy yang musyrik yang hendak menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bermaksud hendak mengajak damai. Mereka mengemukakan usul damai. Ya Muhammad, mari kita berdamai. Kami bersedia menyembah apa yang engkau sembah, tetapi engkau pun hendaknya bersedia pula menyembah apa yang kami sembah. Jadi para pemuda Quraisy ini menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk saling menyembah. 1 tahun kami menyembah Tuhanmu, kemudian 1 tahun lagi kamu menyembah Tuhanku. Nah, kemudian turunlah kemudian pada surah yang kedua, pada ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Artinya persembahan kita ini sekali-kali tidak dapat diperdamaikan atau digabungkan. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, maka selain dari yang kita sembah itu berlainan, aku menyembah Allah, aku melakukan sholat dengan syarat rukun yang telah ditentukan, sedangkan kamu menyembah berhala. Oleh sebab itu kita sangatlah berbeda. Maka dalam ayat ini Rasulullah pun menjelaskan bahwasanya Rasulullah tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Nah, pada ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukku agamamu. Nah, pada surah ini dapat diambil pelajaran masalah agama biarlah berjalan masing-masing. Masalah akidah dan ibadah umat Islam mempunyai keyakinan dan aturan sendiri. Namun demikian kerukunan antar umat beragama perlu dibina. Jadi ayat ini termasuk ke dalam ayat toleransi, di mana toleransi di dalam Islam itu dianjurkan dan dibolehkan, namun dengan batas-batas tertentu, ya, di mana jika terkait dengan hal sosial, maka hubungannya dengan manusia, maka itu sangat dianjurkan, seperti saling membantu ketika ada bencana, saling membantu ketika ada masalah. Namun masalah syariat, masalah ritual keagamaan, nah itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, lanjut kemudian kita membahas surah Al-Bayyinah. Oke, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Oke, jadi surah Al-Bayyinah ini ayat 1 sampai dengan ayat 8 ya, ini tadi kepotong. Oke, kita langsung. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, pada ayat ini kata kafir di ayat ini ialah orang-orang yang menolak, yang tidak mau percaya, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ahlul kitab di sini yaitu Yahudi dan juga Nasrani. Kemudian pada ayat kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seseorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan atau Al-Quran. Nah, Allah telah menurunkan kepadanya, yaitu kepada Muhammad, kitab yang dibaca untuk mengajarkan hikmah kepada manusia. Dijelaskan di ayat ini bahwa Al-Quran tertulis dalam lembaran-lembaran suci dari campur tangan manusia, tidak diselipkan di dalamnya kata-kata orang lain. Walaupun kata-kata Nabi Muhammad SAW sendiri bersih, suci dari keraguan, suci dari sikap munafik, dan suci dari kesesatan. Kemudian pada ayat selanjutnya, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Artinya kitab-kitab di sini adalah peraturan atau perintah di dalam lembaran yang suci, termaktub peraturan-peraturan tertulis, peraturan-peraturan, perintah dan larangan yang diberikan di atas pundak manusia untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian pada ayat selanjutnya, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, Al-Bayyinah atau pembuktian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran itu tidaklah selisih dengan isi kitab mereka. Dan mereka pun sudah diberitahukan di dalam kitab-kitab mereka bahwa Nabi itu akan datang, Nabi terakhir akan datang. Tapi setelah Rasulullah datang dengan nyata dan tidak dapat dibantah dengan membawa bukti yang tidak dapat dibantah, kebenarannya mereka pun berpecah. Ada yang mengakui bahwa Nabi namun tidak mau disampaikan karena masih takut kepada masyarakat, namun memang ada yang benci. Kemudian wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menaikkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi Allah memerintahkan orang Yahudi dan Nasrani dan dalam Al-Quran ini kecuali dengan apa juga yang tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, pada ayat ini Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir ahli kitab setelah datang kepada mereka bukti yang jelas. Jadi, mereka mengetahui kebenaran namun mereka masih tidak mau mengakuinya. Dikarenakan arogansi mereka. Nah, mereka disebut sebagai seburuk-buruknya makhluk karena mengetahui kebenaran tapi masih melanggarnya. Kemudian pada ayat selanjutnya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, setelah menjelaskan kondisi orang-orang kafir, ahlu kitab dan musyrikin, kemudian Allah menyebutkan dalam ayat ini balasan orang-orang yang beriman kepadanya, dan juga Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Kemudian ayat yang terakhir, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Nah, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, pada ayat terakhir ini Allah menegaskan kembali bahwa pahala mereka dari Allah kelak pada hari kiamat berupa surga Aden. Surga Aden ini adalah perhentian terakhir, penutupan terakhir, tempat istirahat, menerima hasil dan ganjaran dari kepayahan berjuang pada hidup pertama di dunia. Nah, kemudian setelah kita membahas ayat Al-Quran yang berkenaan dengan toleransi atau tasamuh, maka sekarang kita akan membahas hadisnya. Dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW, qala walladzi nafsi biyadihi la yu'min abadun hatta yuhibbu li jarihi atau qala li akhi ma yuhibbu li nafsi, rawahul Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku dalam tangannya, tidaklah seorang hamba beriman sampai ia mencintai tetangganya atau ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, dalam ayat ini dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan ada dua hal yang tidak beriman orang yang tidak mencintai tetangganya dan tidak beriman orang yang tidak mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri. Maksudnya tidak beriman di sini bukanlah dia tidak beriman, bukan ia kafir, namun di sini la yu'minu itu adalah tidaklah sempurna, ya, tidak sempurna iman seseorang yang tidak mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya. Oleh karena itu kita dianjurkan nanti dalam hadis selanjutnya untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Ketika kita memasak sesuatu dibagi ke tetangga, ketika tetangga mengalami kesulitan maka kita bantu. Kemudian hadis selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ashabi indallahi ta'ala khairuha li sahibati wa khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jarih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata Rasulullah SAW, sebaik-baik teman di sisi Allah ialah yang terbaik dengan temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah yang terbaik dengan tetangganya. Dalam hadis ini menjelaskan dua hal, yaitu Rasulullah menjelaskan sebaik-baik teman nanti di sisi Allah adalah yang berbuat baik kepada temannya, dan juga sebaik-baik tetangga di sisi Allah nanti adalah yang terbaik dengan tetangganya. Nah, kemudian pada hadis selanjutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf ini tadi sudah dibahas ya. Nah, kemudian telah selesailah pembahasan kita tentang ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan toleransi atau tasamuh. Kemudian kita akan melanjutkan pada halaman 24 di modul, yaitu pada pertemuan ke-6 mengenai Al-Quran Surah Al-Lahab dan An-Nasr tentang problematika dakwah. Oke, kita langsung baca Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya, kita langsung bahas ke penjelasannya saja. Nah, pada ayat pertama, ungkapan kedua tangan yadah, ini ke tangan dalam bahasa Arab berarti bahwa kedua tangan yang bekerja dan berusaha akan binasa. Artinya usahanya akan gagal. Bukan hanya usaha kedua tangannya saja yang gagal, bahkan dirinya sendiri, rohani dan jasmani pun akan binasa. Apa yang direncanakan oleh Abu Lahab dan istrinya, maksudnya dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada yang akan berhasil, malahan gagal. Jadi surah Al-Lahab ini adalah surah berkenaan dengan Abu Lahab dan istrinya di dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada ayat selanjutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini Abu Lahab akan berusaha menghabiskan harta bendanya untuk menghalangi perjalanan anak saudaranya. Hartanya lah yang akan musnah, hartanya itu tidak akan menolongnya. Nah, segala pembuktiannya akan gagal. Sayasla narang data lahab fi jidiha hablum min masad. Nah, dia tidak akan terlepas dari siksa dan azab Allah. Abu Lahab ini adalah nanti pasti akan kena siksa dan azab Allah. Nah, fi jidiha hablum, ya, di lehernya terdapat kalung tambang dari serabut atau rumput kering, karena ia memakan duri menanggung kepayahan yang berat dalam rangka menabur kerusakan dan menyalakan api permusuhan di antara manusia. Ia diserupakan dengan pembawa kayu bakar yang di lehernya digantung tali besar. Pernyataan ini adalah sejelek-jeleknya gambaran bagi seorang wanita bangsawan seperti istri Abu Lahab. Kemudian kita lanjut ke surah An-Nasr. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, mereka bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia ada. Nah, pada ayat pertama, ketika Rasulullah SAW dan rombongan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa hambatan, yang berarti terbukalah negeri Mekah yang selama ini tertutup kedaulatan berhala yang selama ini mereka pertahankan dengan sebab masuknya tentara Islam itu dengan sendirinya telah runtuh. Nah, dan terbukalah mata manusia akan ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Kemenangan kaum muslimin ini semata-mata karena pertolongan Allah. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Nah, manusia datang berduyung-duyung, berbondong-bondong dari seluruh penjuru negeri, dari berbagai suku, kabilah, mereka datang menghadap Nabi, menyatakan diri mereka mulai saat itu mengakui Islam. Kemudian pada ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dengan berubahnya keadaan setelah Fathul Mekkah, jadi ayat ini turun berkenaan dengan Fathul Mekkah, yaitu pembebasan kota Mekkah. Kemudian Allah mengingatkan agar bertasbih, memuji Allah. Nah, arti bertasbih di sini mengakui kebesaran, kesucian Tuhan, dan bahwa semua itu tidak akan terjadi kalau bukan karena karunia Allah. Nah, kemudian kita akan membahas soal. Nah, ini soal yang pada pembahasan pertama tadi mengenai toleransi. Soal pertama, terhadap orang yang tidak sepaham dan tidak seagama, kita ajarkan untuk A. Toleran, ya. A. Toleran, B. Tasamuh, C. Tenggang rasa, D. Semua benar. Oke, jadi toleransi, tasamuh, tenggang rasa itu memiliki makna yang sama, jadi semua benar.
Perhatikan pernyataan berikut ini. Berdasarkan pernyataan di atas yang bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tamu, memusuhi tetangga. 2, ya sudah jelas. Jadi maksud Ahlul Kitab dalam Quran surah Al-Bayyinah adalah Yahudi dan Nasrani. C. Arti kata yang bergaris bawah pada ayat berikut fiha kutubun qayyimah. Qayyimah di sini ya. Tidak kelihatan, maka jawabannya adalah lurus. Kemudian perhatikan ayat ini ada Al-Bayyinah ayat 1 dan juga Al-Kafirun ayat 4. Nah, sikap yang sesuai dengan ayat di atas adalah teguh pendirian dan tidak melepaskan keyakinan dengan kepentingan apapun. A ya. Kemudian selanjutnya hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, sebagai makhluk sosial manusia saling berinteraksi dan bekerja sama demi meraih kebahagiaan. Isi kandungan hadis di atas, nah ini mengenai jarih, ya jarih itu tetangga, berarti tetangga. Nah, kemudian ini soal pada Quran surah Al-Lahab dan juga An-Nasr ya. Wa imra'atuhu hammalatul hatab, Ayat tersebut menegaskan problematika dakwah yang dialami Rasulullah adalah C. Istri Abu Lahab yang selalu menghalangi jalan dakwah Nabi Rasulullah dan menaburkan duri di jalan dan menyebarkan fitnah. Kemudian dalam mempelajari surah An-Nasr, Ahmad mulai mempelajari dengan membaca ayat pertama kemudian menerjemahkan ayat kedua, yaitu wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sebaiknya diterjemahkan dengan sesungguhnya diam penerima tobat, bukan apabila telah datang pertolongan Allah akan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. C ya. Kemudian selanjutnya dalam Quran surah Al-Lahab ayat 1 Allah mengancam akan membinasakan Abu Lahab. Hal ini dikarenakan Abu Lahab lebih mementingkan istrinya daripada Muhammad. Salah. Ia tidak menepati janjinya untuk mendukung perjuangan Nabi. Salah. Ia selalu memfitnah dan menghalang-halangi Nabi dalam berdakwah. Yang D. Membiarkan orang yang beragama sesuai dengan keyakinan. C ya. Kemudian yang keempat, sikap yang harus dihindari dari Quran surah Al-Lahab adalah tukang fitnah, kikir, rakus, rela berkorban, yaitu tukang fitnah ya. Kemudian dalam surah Al-Lahab, kata yang menunjukkan arti istrinya yang dimaksud adalah istri Abu Lahab ya. Nah, Alhamdulillah telah selesai pembahasan materi dan juga soal. Maka kita akhiri, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.